Oke, mulai. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek perusahaan dan proyek perusahaan yang kita susun adalah bermodel startup. Jadi model startup. Oke, sudah ada di sini namanya PT Konsuldana yang kita singkat dengan nama Koda. Next slide. Di skip aja atau gimana? Mau kelompok nanti kita jelaskan nanti. Ya, jadi PT Konsuldana ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang nantinya menjadi wadah bagi kaum milenial dalam membuat financial planning untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan, di masa mendatang gitu. Jadi intinya Koda ini adalah Konsuldana, konsul jasa di bidang keuangan, yang mana kita mengetahui sulit ya kita itu untuk untuk planning, untuk financial planning kita sulit banget gitu. Kita membutuhkan aplikasi ini. Kenapa? Karena memang aplikasi ini sangat membantu nantinya. Bisa next slide. Baik, ini adalah struktur dari perusahaan kita. Ada CEO, ada CTO, ada CFO, CMO, sampai ada Muhammad Raffi Ferdi. CTO-nya ada Hairunisa sama saya sendiri. Ya. CFO-nya ada Febi Aini, ada Hezra Octavio, yang jadi ini struktur kita. Untuk ke depan kita akan saling bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi Koda tersebut. Ya, tadi saya sudah jelaskan pendirian dari perusahaan Koda ini. Namun, di sini kita belakang mengelola keuangan ataupun bisnis bagi sebagian besar orang sangatlah sulit. Kurangnya pengetahuan, kesadaran akan pentingnya mempunyai financial planner yang baik, menyebabkan kaum milenial tidak siap akan kondisi yang memerlukan biaya lebih. Manajemen keuangan adalah suatu aksi untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan masa yang akan datang, dan digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi pribadi, keluarga, maupun perusahaan. Manajemen keuangan sendiri menyangkut penyelesaian atas keputusan penting terkait finansial seseorang, seperti pengeluaran, pemasukan, alokasi dana, investasi, maupun tabungan. Untuk itu, manajemen keuangan yang baik itu perlu manajemen keuangan yang baik agar mencapai kebebasan finansial di masa yang akan datang. Saya sudah jelaskan kenapa ada Koda ini, karena sebagian besar masyarakat itu sangat awam dalam mengatur manajemen keuangan. Namun bisnis kita ini itu akan lebih terspesifik, maksudnya lebih terarah gitu. Terarahnya kemana? Ke mikro kecil seperti koperasi,
kan SDM di Indonesia itu kurang ya, maksudnya pengetahuan SDM-nya kurang. Jadi gimana caranya dengan aplikasi ini kita membantu SDM yang seperti itu, membantu meningkatkan SDM kita sendiri gitu. Dengan ya lebih ke koperasi seperti itu. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang bingung tentang pengeluaran dan pemasukan yang tidak imbang gitu. Jadi butuhlah aplikasi ini. Bisa dilanjut slide-nya? Ya, ini adalah fitur-fitur yang tersedia di aplikasi kita. Yang pertama itu adalah kursus yang mengedukasi. Kedua, konsultasi keuangan dengan konsultan. Yang ketiga, catatan keuangan. Mungkin aplikasi lain sudah banyak kayak yang catatan keuangan gitu, transaksi dan lain sebagainya, kursus. Mungkin yang beda dari aplikasi-aplikasi di luar sana itu adalah konsultasi keuangan dengan konsultan gitu. Karena setahu saya aplikasi lain belum ada fitur tersebut. Jadi kita bisa unggul di konsultasi keuangan dengan konsultan. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan tadi bahwa mungkin aplikasi kita ini lebih terarah ke instansi-instansi nantinya, bukan cuma kalangan individual, cuma kayak koperasi kecil, tapi mungkin koperasi yang besar juga bisa gitu. Kan mereka juga takutnya bingung atau gimana. Jadi fitur yang memang kita tonjolkan adalah konsultasi keuangan dengan konsultan ini. Bisa dilihat. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. 1, menjadi wadah dalam memantau, mengontrol, dan mencatat kondisi keuangan. 2, berkonsultasi dengan financial consultant profesional dalam membuat financial planner yang baik. Ketiga, menyediakan edukasi seputar keuangan. Jadi mungkin ke depannya karena ini masih baru play. Nanti akan ditambahkan fitur-fitur lain. Ini adalah poin-poin penting dari fitur yang tadi. Fitur yang pertama yaitu wadah dalam memantau, mengontrol, mencatat. Itu kondisi keuangan itu di fitur yang pertama tadi. Terus berkonsultasi dengan financial konsultan profesional dalam membuat financial planner yang baik. Itu poin yang untuk fitur yang kedua. Terus menyediakan edukasi seputar keuangan. Karena kan kita juga butuh informasi tentang bagaimana keuangan sekarang, kursa atau apapun, itu bisa dilihat di seputar keuangan ini. Dan hasil yang ingin dicapai dari pengembangan aplikasi PT Koda ini adalah memudahkan dalam mencatat alokasi dana seperti pemasukan, pengeluaran, tabungan, ataupun investasi, sehingga kondisi keuangan dapat terkontrol dengan baik. 2, memudahkan berkonsultasi dengan financial consultant untuk membuat financial planner sesuai kebutuhan. 3, meningkatkan pengetahuan mengenai finansial dan investasi untuk mencapai kebersamaan finansial di masa mendatang. Terus, menciptakan platform yang berisi informasi mengenai konsultan finansial. Memberikan penggunaan tempat untuk melakukan pencatatan keuangan. Memberikan label pada setiap kategori pengeluaran. Mengeluarkan informasi terpercaya mengenai konsultan finansial. Membangun kerjasama dengan konsultan finansial, memberikan edukasi dalam bentuk kursus, lalu yang terakhir menunjukkan jadwal konsultan dengan konsultan finansial. Ini adalah hasil yang nantinya ingin kita capai di pengembangan aplikasi Koda tersebut.
Kalau nak tengok aplikasi lain baru tu kalau tak tahu. Yo, tu dikit tu kan kalau nak tengok gambar ni. Malah sikit tu. Kalau tak ada. Di kanan. Bawah. Ya. Baiklah. Selanjutnya ada rancangan dan bisnis. Ini saya mulai dari step pertama. Step pertama itu perancangan aplikasi. Itu sudah tanggung jawab CTO. Ya, kita juga sama-sama bekerja sama dalam ini, yaitu menggunakan software system development live yang disingkat dengan SDLC ini. Terus mendapatkan relasi. Ya, mendapatkan relasi bisnis itu penting, saya pikir. Karena dari situ income kita fokus pada investasi yang membutuhkan bisnis baik skala kecil menengah. Namun ini juga bisa umum gitu, tidak semuanya tidak terkhusus pada koperasi. Maksudnya hanya koperasi yang bisa menggunakan aplikasi Koda, cuma semua orang juga bisa menggunakan aplikasi ini. Namun karena di sini kita mengembangkan fitur konsultan bersama konsultasi keuangan yang profesional, mungkin lebih tepatnya bagi selain mendapatkan relasi, kita juga harus mendapatkan profesional, ya, konsultan profesional. Kita akan bekerja sama dengan konsultan profesional agar fitur bersama konsultan ini berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi perencanaan. Itu kita terapkan setelah rancangan pertama selesai, rancangan pertama dan kedua sudah selesai, sudah jelas, baru kita mengembangkan aplikasi ini. Gitu. Yang keempat adalah uji coba aplikasi sebagai bentuk promosi dari aplikasi Koda. Sebelum menjadi aplikasi, saya sebagai CTO sendiri berpendapat bahwa kita akan mencoba berbagai step dulu. Mungkin step pertama kita itu untuk membuat website dulu. Dari segi website, lalu baru kita ke Android. Maksudnya kita coba di website dulu aplikasi Koda ini. Kita coba secara uji gratis lah di website. Lalu kita coba di Android-nya, yaitu sebagai aplikasinya. Lalu jika sudah bagus, responnya juga bagus, penggunanya juga baik, kita juga nanti ada apa ya, kayak fitur feedback gitu ya, gitu. Jadi kita tahu aplikasi ini berkembang atau tidak, bagus untuk kita kembangkan atau ada kritik lain gitu dari uji coba ini. Terus jika itu sudah oh ini sudah bagus, oh ini kita sudah tahu prospeknya ke depan seperti apa, jadi kita tinggal penerbitan aplikasi Koda di Google Play Store. Nah, meskipun aplikasi tersebut sudah dirampung, bisa dibilang rampung, bisa dibilang sudah diluncurkan, tapi kita stepnya tidak hanya berhenti sampai situ, tapi juga pemeliharaan aplikasi lebih lanjut. Seperti di uji coba, kita juga di aplikasi yang sudah kita luncurkan di Google Play Store ini, kita juga ada fitur feedback-nya gitu. Dari fitur feedback itu kita tahu, oh ini seperti keluhan seperti ini, oh aplikasi ini yang fitur ini tidak enak, fitur ini kurang ini. Jadi kita
menggunakan step ini pengembangan pemeliharaan aplikasi lebih lanjut seperti itu. Baiklah, target pasar kita itu secara umum. Target pasar yang ingin dicapai adalah masyarakat dengan usia produktif berusia 18 sampai 27 tahun. Itu secara umum adalah target pasar kita. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita juga kesulitan memanage uang kita sendiri, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, income-nya berapa, labanya berapa, tabungan berapa, kita harus berinvest berapa. Jadi target pasarnya memang secara umum. Cuma memang kita lebih spesifik, lebih apa ya? Lebih terfokus pada koperasi-koperasi karena kita punya fitur yang lain daripada yang lain. Dari aplikasi lain. Mungkin aplikasi lain ya mungkin lebih bisa kayak cuma proses manajemennya gitu. Cuma aplikasi kita tuh kan ada konsultannya. Saya pikir kalau konsultan keuangan yang profesional dibutuhkan oleh mereka-mereka yang bekerja di instansi gitu. Sangat dibutuhkan. Karena kalau mereka bingung, mereka mau tanya ke siapa gitu kan. Jadi lebih target pasarnya memang ke umum, lebih spesifik lagi ke instansi-instansi seperti koperasi dan lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya adalah referensi bisnis dan pesaing bisnis. Ya, memang dalam bisnis aplikasi ini kita memang butuh referensi dan kita dapat referensi dari Finansialku gitu. Dari aplikasi keuangan juga gitu dari Finansial. Dan pesaingannya juga cukup ketat ya, ada Finansialku, ada Andromoney, ada Moneyfi, Financial Calculator, Min, Finansito, keuangan harian, Cash Android, dan ada lagi buku warung catatan warung gitu ya, kalau nggak salah ada lagi seperti itu. Itu adalah saingan bisnis kita. Namun kita yakin kita punya fitur yang bisa kita kembangkan dan fitur itu belum ada di aplikasi-aplikasi lain. Baiklah, ini analisis SWOT-nya kita. Ada strength-nya. Di sini adalah ada tersedianya fitur yang beragam seperti memberikan edukasi keuangan, memantau, mengontrol, dan mencatat kondisi keuangan. 2, tersedianya fitur yang berbeda, yaitu konsultasi keuangan. 3, bekerja sama dengan finansial konsultan profesional. Jadi, seperti yang saya tekankan tadi, bahwa pesaing memang banyak sekali aplikasi yang memanfaatkan keuangan ini, mengontrol atau keuangan, memanage keuangan. Namun kita punya kelebihan fitur yang belum ada di aplikasi lain, yaitu dengan adanya finansial konsultan profesional.
Terus weakness-nya adalah kurangnya SDM yang berpengalaman. 2, terbatasnya faktor produksi modal dan pengembangan aplikasi. Ya, kurangnya adalah memang terbatasnya faktor produksi modal dan pengembangan aplikasi. Karena yang kita tahu, kita butuh income yang lebih banyak untuk perusahaan. Karena startup itu yang berpengaruh dan ya modal pengembangan aplikasinya juga sangat besar gitu. Opportunity-nya adalah aplikasi ini sangat dibutuhkan sehingga memiliki peluang pasar yang besar gitu. Dengan fitur tadi, meskipun pesaingnya banyak, saya pikir memang aplikasi ini peluang pasarnya cukup besar gitu. Karena banyak SDM di koperasi, di perusahaan-perusahaan yang kurang mengerti gitu, apalagi masih baru belajar tentang keuangan. Jadi dengan adanya edukasi tentang finansial ini sama finansial konsultan yang profesional ini sangat membantu lah, sangat beda dengan aplikasi-aplikasi lain. Satu, adanya perusahaan baru yang menyediakan berbagai keunggulan lainnya. 2, adanya pesaing dari aplikasi sejenis yang sudah dikenal. Ya, ini jadi tantangan kita di aplikasi Koda ini. Memang kita punya fitur yang berbeda dengan yang lain, yaitu financial consultant profesional. Namun, kalau kita kalah terkenal, itu sepertinya berat kita, cuma kita harus mencoba ya. Memang pesaing aplikasi yang sejenis yang sudah dikenal itu banyak orang sudah terpercaya dan sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Dan adanya perusahaan baru yang menyediakan berbagai keunggulan lainnya. Sekarang sudah manajemen aplikasi mereka tentang keuangan itu sudah merambat ke kayak manajemen keuangannya seperti menabung gitu. Sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, pihak bank dan lain sebagainya. Saya lihat dari aplikasi-aplikasi manajemen keuangan lainnya sudah ada aplikasi itu. Dan jika kita bisa berkembang, maksudnya jika aplikasi ini sudah rampung nantinya, kita juga akan menambahkan fitur-fitur yang seperti itu. Jadi memudahkan untuk transaksi. Sekarang tuh aplikasi pesaing kita itu lebih unggul di situ. Hampir semua aplikasi mereka itu, aplikasi pesaing kita itu ada di transaksi keuangan, bekerja sama dengan bank, ada juga proses pembayaran yang lainnya, ada juga menabung dan lain sebagainya gitu. Ya, seperti itu. Baiklah, yang terakhir adalah gambaran mengenai aplikasi Koda. Jadi kita akan memberikan seperti ini. Nanti aplikasi yang akan kita kembangkan tampilannya seperti ini. Ada kursus yang mengedukasi, tinggal pengembangannya saja. Jadi gambarannya seperti ini, aplikasi Koda nanti. Ya. Baik. Sekian penjelasan tentang aplikasi Koda.
dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Berapa menit? Nggak nyampe 10 ya? Nggak tahu, belum aku tengok.